Syur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia yang masih saja Allah titipkan kepada kita. Di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat diperbaiki, di atas tumpukan dosa yang mungkin juga belum sempat diistighfari ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan satu kebaikan yang wajib kita syukuri di antara kenikmatan-kenikmatan yang lain, yaitu ketika Allah masih menitipkan satu nikmat yang besar dalam hati kita, yaitu nikmat iman. Nikmat apa? Iman. Kenapa? Paling tidak ada beberapa hal yang membuat kita wajib betul mensyukuri satu nikmat ini. Yang pertama, dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang tidak nampak. Kita percaya adanya pahala, kita percaya adanya dosa, sekalipun pahala dan dosa itu tidak nampak. Jamaah di sini yang hadir semuanya pernah melihat pahala? Hah? Jawab bulan Jumatan nih ya. Kalau pas Jumatan khotibnya nanya gak usah dijawab ya. Pernah melihat pahala? Gak pernah. Tapi percaya? Percaya. Begitupun halnya dengan dosa. Dosa pun tidak nampak tapi kita percaya. Itu iman tuh di situ letaknya. Saya belum pernah menemukan ada orang jalan ke majelis taklim atau ke majelis ilmu jalannya miring, duduknya miring, nyender bahkan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh nyender, we. Nyender gitu. Kenapa mas jalannya miring, duduknya miring, nyender lagi. Ustaz, habis tahajud di pujungan ya. Jadi berat mikul pahala, ada nggak? Nggak ada. Atau misalnya jalan ke masjid ngesot, kenapa ngesot mas? Ustaz banyak dosa, ada nggak? Nggak ada. Karena memang pahala dan dosa itu ranahnya iman jemaah sekalian. Sekalipun dia tidak nampak kita bisa percaya. Itu nikmat iman namanya. Yang kedua, dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Contoh, kita ini kan melewati beberapa fase dari kehidupan jemaah sekalian. Dimulai dari alam arwah yang sampai hari ini kita nggak sadar kita pernah ada di alam ini. Terus ditiupkan ke alam rahim. Fase berikutnya dilahirkan ke alam dunia. Dan nanti nih suka nggak suka, betah nggak betah, waktunya login, waktunya logout lah. Waktunya check out juga Pak jamaah sekalian. Nyawa kita yang ada Allah titipkan dalam jasad kita ini, kalau waktunya check out juga Pak. Nanti kita akan masuk ke satu fase yang namanya alam barzakh. Alam apa? Barzah atau yang kita kenal sebagai alam kubur. Kan pertanyaannya sederhana, Bapak dan Ibu percaya alam kubur? Dijawab yang kompak, percaya alam kubur? Nah, udah dicek? Belum. Ada mau ngecek hari ini? Agak berat nih pertanyaannya. Gak ada Pak. Kalau ditanya kenapa gak mau ngecek? Ustaz, alasannya kan klasik, belum siap. Ya kan? Pahalanya masih sedikit. Atau dosa saya masih banyak. Walaupun ditanyakan 5 tahun yang akan datang juga sama jawabannya kan. Pasti gak akan siap. Justru ketika ditanya kemudian kita misalnya merasa ragu untuk meninggal. Kita merasa takut. Berarti kita percaya setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan yang lain. Yaitu alam kubur. Maka menjadi sebuah kesunahan jemaah sekalian. Kalau kita melewati pemakaman bukan permisi. Bukan apa? Bukan permisi. Tapi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, boleh. Assalamualaikum ya ahlal kubur juga boleh. Sebagaimana Nabi SAW saat melewati pemakaman beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian semuanya wahai ahlul kubur lah bahasa kitanya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah bukankah mereka semuanya mayit? Maksudnya mereka pasti nggak bakal jawabin gitu. Nabi menyampaikan mereka mendapati kebaikan dari salam yang kita ucapkan. Maka menjadi sebuah kesunahan saat kita melewati pemakaman kita ucapkan salam. Nah pesan saya kalau sudah mengucapkan salam di pemakaman gak usah nunggu jawabannya. Paham ya? Gak usah nunggu. Bapak kenapa belum masuk? Ustaz salam belum dijawab. Wih ujungan kayak gini Pak ya. Gak usah. Kita percaya saja bahwa orang-orang yang berada di alam kubur itu mendapati kebaikan memang dari salam yang kita ucapkan. Maka dari itu jemaah sekalian, inilah nikmat iman.
Nikmat yang membuat kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan apalagi coba keuntungan orang yang beriman itu. Orang beriman itu kalaupun ternyata nih karena banyak salahnya, banyak dosanya, banyak keburukannya, ternyata membuat dia tergelincir ke dalam neraka, orang beriman itu nggak bakal abadi ya mas kalian. Orang beriman itu tidak akan abadi. Hadis ini masyhur yang kita kenal bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu pernah pingsan karena mendengarkan hadis ini. Jadi kisahnya Allah menyampaikan kepada malaikat yang ada di neraka itu, cari di antara hambaku yang masih memiliki iman dan keluarkan dia dari sana. Maka malaikat ini atas perintah Allah mencari ini yang Allah maksudkan dan malaikat mengatakan, ya Allah, semua hambamu yang beriman semuanya sudah masuk ke dalam surga. Allah bilang, gali itu neraka, digali Pak, karena memang perintah Allah. Kemudian malaikat menyampaikan, ya Allah, kami tidak menemukan apa yang kau maksudkan. Semua orang beriman sudah masuk ke dalam surga. Untuk kali yang ketika Allah menyampaikan gali itu neraka, digali Pak. Karena malaikat itu punya satu sifat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu gak pernah bermaksiat sekalipun dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Digali sampai kemudian ketika malaikat tidak menemukan itu yang Allah maksudkan, bertanya, ya Allah, sampai mana dan di mana kami gali neraka ini untuk bisa menemukan orang yang kau maksudkan. Dan Allah menyampaikan gali dia di mana? Fiddarkil asfali minan nar. Di kerak neraka yang paling dalam. Di kerak Pak. Asfal atau aspal? Ini bahasa kita sudah tahu aspal ya. Warnanya apa? Hitam pekat Pak. Memang serapannya dari situ. Asfal itu sesuatu yang hitam. Memang hitam lah pekat. Dan kemudian ketika dicari di kerak neraka yang paling dalam itu ditemukan satu makhluk yang udah gak jelas bentuknya sudah. Orang malaikat aja gak tahu masih ada orang di dalam sana dan ternyata ditemukan. Dan orang ini sebagaimana Nabi bercerita, dia keluar dari dalam neraka sambil merangkak, begitupun saat dia masuk ke dalam surga sambil merangkak. Orang paling akhir ya mas kalian. Dan orang ini dikatakan oleh Nabi SAW, dia bisa keluar karena masih punya apa? Iman di dalam hatinya. Saat malaikat sudah tidak lagi peduli dengan keadaannya, saat malaikat juga tidak tahu keberadaannya, Allah tahu dan Allah memperhatikan itu. Dan dari sini kemudian para ulama menyimpulkan orang yang beriman itu seburuk apapun dia, selama di dalam hatinya itu masih memiliki iman, masih dimungkinkan dia diselamatkan dari dalam neraka. Jadi untungnya orang beriman itu seperti itu. Makanya satu kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah yang disusun oleh Imam Abu Bakar Al-Usfuri gitu ya. Itu belum menyampaikan bahwa orang beriman itu ketika dia dimasukkan ke dalam neraka itu mereka tetap bahagia. Bukan berarti tidak merasakan sakitnya siksa neraka, bukan. Mereka masih punya pengharapan, ya Allah hari ini gak apa-apa engkau patahkan kedua kaki hamba. Engkau potong bahkan leher hamba. Engkau gunting lidah-lidah hamba, gak apa-apa ya Allah. Tapi masih punya satu keyakinan hamba tidak kekal di dalam sini. Itu yang membuat mereka bisa bertahan di dalam neraka. Jadi perasaan itulah yang membuat mereka itu gak apa-apa ya Allah engkau hari ini siksa hamba. Karena memang banyak dosa mau diapain. Ya kan? Banyak dosa mau diapain lagi. Dapati sisa diterima aja. Tapi masih ada keyakinan ya Allah hamba gak kekal di sini. Itu orang beriman begitu ya mas kalian. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah kalau hari ini Allah masih menitipkan nikmat yang besar ini. Yaitu nikmat iman. Dan mudah-mudahan nikmat iman ini bukan hanya sebatas menemani kita di dunia, tapi juga bisa menemani kita sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk mengundang keberkahan Allah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah. Setiap amal, sekalipun amal itu memiliki manfaat, kayak kajian. Kajian itu amalan yang banyak kemanfaatan di dalamnya. La yubda'u fihi bismillah, tapi tidak dimulakan dengan membaca basmalah, fahuwa abtar, fahuwa ajdar, fahuwa aqta. Dalam hadis yang berbeda disebutkan, maka dia terputus, buntung, gak sempurna. Maksudnya terputus dari rahmat, terputus dari keberkahan. Maka kita mulakan dulu kajian kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sederhana sebenarnya. Yaitu berkenaan dengan istighfar. Dengan apa?
istighfar. Jadi tema besar kita itu hari ini bukan istighfar biasa ya, bukan istighfar biasa. Kenapa pakai istilah bukan istighfar biasa? Karena memang istighfar itu kalau kita tanya ke siapapun, selama dia beriman, selama dia seorang yang sudah memeluk agama Islam, kalau ditanya tahu nggak istighfar? Ya tahu lah. Coba astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal itu bukan istighfar aja mas kalian. Ustadz, jangan aneh-aneh gitu pengajiannya. Memang betul. Jadi yang kayak mana? Yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pun sama aja mas kalian. Itu juga bukan istighfar. Tapi jangan pulang dulu tolong-tolong nih ya. Kadang kalau setengah-setengah tuh pulang aneh. Kenapa pulang pak? Aneh ustadznya. Kenapa aneh? Masa astagfirullahaladzim bukan istighfar katanya. Kan kita lagi bahas bukan istighfar biasa. Nanti kita sampaikan di akhir kenapa yang kita lafazkan tadi itu bukan istighfar. Nanti ada penamaan lain. Jamaah sekalian, hari-hari kita biasa mengucapkan istighfar. Bahkan menjadi rutinitas gitu kan, selepas sholat kita beristighfar sebagaimana Nabi mengajarkan, selepas sholat itu istighfarnya 3 kali. Nah sekarang kita ingin belajar daripada Nabi SAW tentang apa? Tentang istighfar beliau. Nabi itu jamaah sekalian yang perlu kita pahami. Tidak ada satu hadis pun berkenaan dengan amalan yang lain kecuali ini ya, kecuali istighfar yang Nabi pakai sumpah. Contoh, Nabi nggak pernah bilang demi Allah aku puasa Senin Kemis, ada nggak? Nggak ada pak. Demi Allah aku bangun tiap malam untuk tahajud, ada nggak? Nggak ada, pak, nggak ada. Tapi untuk istighfar, Nabi menyebutkan apa? Wallahi demi Allah. Kita bisa menemukan hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari dan juga nanti kita akan bahas juga dalam hadis Imam Muslim. Nabi itu pak, seorang yang maksumun minal maksiyah, terpelihara dari melakukan kesalahan, artinya Nabi gak punya dosa. Wa madmunul mil jannah, dan sudah mendapatkan jaminan surga. Jadi ingat Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah seorang yang terpelihara dari melakukan kesalahan dan sudah mendapatkan jaminan surga. Jadi agak aneh kalau ada orang bilang Nabi juga manusia, dia juga namanya manusia, pasti ada aja salahnya. Sebentar. Nabi itu memanglah basyarun, seorang manusia, tapi lakal basyar, tapi beda dengan manusia lainnya. Saya kasih contoh pak. Kita berkeringat gak pak kalau pas olahraga? Berkeringat gak? Berkeringat. Keringat kita wangi gak? Enggak. Nabi SAW dari berbagai macam riwayat kita menemukan Nabi itu wangi ya mas kalian. Sekalipun gak pakai minyak wangi misalnya. Lagi dalam perang misalnya. Kecium sama sahabat wanginya. Bahkan satu hadis dari Ummu Salamah. Tahu Ummu Salamah? Ummu Salamah itu yang menjadi ibunda dari Anas bin Malik. Ya Anas bin Malik. Suatu hari karena Anas bin Malik ini dititipi oleh ibunya, itu dititipkan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nggak apa-apa untuk bisa disumbangkan. Nah aku punya anak nih, Anas ini, aku serahkan kepada engkau dan silahkan dia jadikan sebagai apa? Sebagai orang yang akan melayani engkau ya Rasul. Dikasih Pak Nabi itu sebagai jadi bukan anak angkat juga sih. Supaya bantuin Nabi lah pokoknya. Ini dikhidmatkan aja buat engkau ya Rasulullah. Karena aku nggak punya apa-apa sudah. Dikasih Pak. Maka sahabat Anas bin Malik dalam riwayat 9 tahun dan mengatakan 10 tahun. Ngabdi kepada Nabi. Melayani keperluan Nabi. Masya Allah. Suatu hari Nabi SAW datang ke rumahnya Anas bin Malik. Berserta Anas. Kemudian Ummu Salamah menyiapkan tempat yang terbaik gitu ya. Karena lagi musim panas, Nabi rebahan. Nabi tidur di situ Pak. Kalau kita hari ini musim panas masih ada kipas. Kita musim panas masih ada AC. Di zaman Nabi ada AC. Kan gak ada Pak ya. Jadi ketika Nabi baringan, keringat Nabi itu bercucuran. Keringat Nabi apa? Bercucuran. Maka nih keringat beliau saking banyaknya itu menetes. Kalau jamaah sekalian bisa membayangkan tandu yang buat orang sakit itu. Nah itu Nabi seperti itulah gambarannya pas lagi tidur akhirnya netes tuh. Dan Ummu Salamah punya inisiatif apa mengambil tempat untuk menampung keringatnya Nabi SAW. Maka setelah itu Nabi bertanya ketika bangun, wahai Ummu Salamah apa yang kau lakukan ini? Apa kata Ummu Salamah? Aku akan mencampurkannya dengan minyak wangi yang aku miliki ya Rasulullah. Coba itu keringatnya Nabi dicampur dengan apa? Minyak wangi Pak. Lebih wangi. Masya Allah. Coba keringat kita campur minyak wangi.
Apa nggak netral wanginya we? Langsung nggak ada wanginya. Langsung. Coba aja kalau nggak percaya. Nabi beda Pak. Nabi nangis, nangis juga. Kita juga nangis. Nabi perang terluka juga Pak. Sama. Nabi pernah merasakan sedih gitu. Tapi beliau itu basyarun lah kal basyar. Seorang manusia tapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah, saya ulangi lagi, tidak pernah menyampaikan aku ini demi Allah aku sholat malam, demi Allah aku puasa Senin, nggak ada. Tapi untuk istighfar Nabi bilang, wallahi demi Allah, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, sesungguhnya aku beristighfar kepada Tuhanku, mohon ampun bertobat kepada Tuhanku dalam setiap harinya itu aktsaru min sab'ina marrah, lebih banyak dari sebatas 70 kali. Itu Nabi Pak. Lebih dari 70 kali. Ini yang kita temukan dalam hadis riwayat Bukhari. Bagaimana kalau dalam hadis Imam Muslim? Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Nabi SAW beristighfar setiap harinya 100 kali. Kebayang ya, berarti range-nya itu dari 70 sampai 100. Itu Nabi. Nabi punya salah? Enggak. Nabi punya dosa? Enggak. Istighfarnya berapa kali? 70 sampai 100 jemaah sekalian. Nah, apa kabar dengan kita hari ini? Yang enggak terpelihara dari melakukan dosa. Banyak salahnya, banyak khilafnya, enggak ada juga jaminan surga gitu ya. Harusnya bisa lebih baik dari itu. Ya kita memang lah enggak bisa menyerupai Nabi, tapi paling tidak kita mengikuti Nabi SAW dengan apa? Dengan melazimkan istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Istighfar ini sederhana sebenarnya. Sederhana. Tapi kalau kita memahami maknanya, Masya Allah, keren betul istighfar ini. Nah selanjutnya pertanyaannya, kenapa Nabi SAW itu bukan cuma nyuruh Pak, mempraktekkan bahkan bersumpah dalam prakteknya, aku saja nih, bahasa kitanya nih, aku demi Allah kata Nabi, 70 kali sampai 100 lah bahasanya. Itu Nabi Pak. Padahal jemaah sekalian, ada kalanya Nabi itu menyuruh kita melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang ingin Nabi lakukan dan Nabi nggak sempat melakukan itu tapi jadi sunnah. Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Nabi menyampaikan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Pertanyaannya, Nabi puasa Daud nggak? Belum. Nabi belum pernah melaksanakan puasa Daud. Tapi Nabi menyampaikan sebaik-baik puasa selepas Ramadan itu puasanya Daud. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Sekalipun Nabi tidak melakukan itu, Nabi menyampaikan dengan lisannya, maka menjadi sunnah. Itu sunnah qauliyah namanya. Sunnah yang diucapkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak sempat melakukan itu. Contoh lain apa misalnya? Puasa Tasu'a. Puasa tanggal 9 Pak ya. Nabi menyampaikan, kenapa mereka Yahudi itu berpuasa? Mereka menghormati siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kita lebih berhak. Sekiranya aku hidup tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Tapi Nabi sempat melakukan itu? Belum. Nabi nggak sempat melakukan itu. Tapi menjadi sunnah nggak? Menjadi sunnah. Bisa dipahami ya? Nah itu gambaran seperti itu. Dan ini untuk istighfar. Nabi bukan cuma nyuruh. Nabi mempraktekkan langsung dan Nabi bersumpah atas nama Allah, aku beristighfar kepada Tuhanku 70 sampai 100 kali. Kemudian para ulama menjelaskan di sini kenapa Nabi sampai segitunya untuk masalah istighfar itu. Satu, jadi kalau ditanya kenapa kita harus banyakin istighfar? Satu, istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Jadi istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Pak, Bu, sesolih dan sesolihah apapun kita, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sedekah tiap hari, baca Quran hari-hari misalnya. Kalau nih, kita minta kepada Allah, ya Allah kembalikan hamba ke 10 tahun yang lalu aja ya Allah. Mau ngapain? Mau kuperbaiki semuanya ya Allah. Gak bisa ya mas kalian. Walaupun Allah mampu Pak. Jangankan mengembalikan kita ke masa lalu, orang ngadain kita yang tadinya gak ada jadi ada aja bisa. Bisa buat Allah bisa, tapi Allah gak bakal melakukan itu. Kenapa? Karena sunnatullahnya waktu itu jalan terus Pak, gak ada istilah balik. Ini Bapak bisa gak ngulang waktu yang malam tadi? Gak bisa. Jangan kan ngulang yang malam, yang lewat aja yang tadi nih bisa gak balik? Gak bisa. Itu sunnatullah memang seperti itu.
Nah masalahnya jemaah sekalian, keburukan, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, itu adanya di masa depan atau di masa lalu? Masa lalu. Baik dan buruknya kita nanti di masa depan itu juga bergantung dari baik dan buruknya kita di masa lalu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, alah Ustaz namanya masa lalu, biarlah masa lalu. Wih, kan ada tuh lagunya Pak ya. Disangkanya sesederhana itu, enggak sesederhana itu jemaah sekalian. Kenapa? Karena masa lalu seseorang itu, sangkutannya di masa lalu, itu bisa membuat seorang itu merasa sulit di masa depannya. Dan Allah sediakan fasilitasnya. Allah, aku kan gak bisa balik ke masa lalu. Gak apa-apa. Ini aku sediakan fasilitasnya. Apa fasilitasnya? Istighfar. Jadi istighfar tuh kalau boleh digambarin, dia itu seperti jembatan yang menjembatani kita hari ini dengan keburukan kita di masa lalu. Allah tahu Pak kita nggak bisa balik ke masa lalu. Ini saya kasih contoh. Kalau ternyata betul dalil gitu kan. Suatu hari Nabi di hadapan para sahabat pernah bercerita tentang orang yang mendapati siksa di alam kuburnya. Hari-hari Pak. Jadi orang ini disiksa hari-hari sama malaikat. Terus aja. Kita paham bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang gak punya hati Pak. Gak ada perasaan misalnya pas disiksa kemudian ngejerit kamu sakit ya. Istirahat dulu bentar gak apa-apa. Gak ada, cambuk-cambuk aja gitu. Gak ada isi kasihannya istirahat boleh istirahat bentar ya gitu. Gak ada, nyambuk-nyambuk aja terus. Gak ada urusan. Nah sampai kemudian ini orang yang hari-hari mendapati siksa, berhenti malaikat ini. Saking kagetnya nih yang biasanya hari-hari mendapati siksa, ini berhenti. Maka bertanya kepada malaikat, ya malaikat, wahai malaikat, lima taqifu min darbi, kenapa engkau berhenti mencambukku? Apa kata malaikat? Bagaimana aku akan terus mencambukmu, sedangkan ada salah seorang di antara anakmu yang sedang memohonkan ampunan untukmu. Lagi istighfar Pak anaknya. Ya Bu ya, anaknya lagi istighfar, berhenti itu orang. Berhenti malaikat itu memberikan siksa kepada orang yang ada di alam kubur lantaran istighfar dari seorang anak. Kebayangkan, itu kalau anaknya istighfar. Kalau anaknya lagi goyang pargoy, ya kan, lagi ngecor, ngebor, lagi main FPP gitu kan, lagi main Mobile Legend dengan kalimat-kalimat yang kotor gitu kan. Coba perhatikan anak kita tuh yang biasa mabar itu. Hati-hati Pak, ya Allah kita lagi disiksa, ya Allah kapan berhentinya? Gak ada lagi yang mohonkan ampun buat kita, siapa gimana coba? Maka dari itu jemaah sekalian, kalau hari ini anak kita mungkin gak pandai banget matematika, gak pandai banget ilmu-ilmu eksak, gitu ya, ilmu-ilmu yang umum. Tapi kalau kita tanya, nak bisakah doa untuk orang tua? Bisa, coba. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahagia sudah Pak Bu. Udah bahagia betul sudah itu. Ya, daripada anak kita punya pemahaman pelajaran-pelajaran umum. Itu keren, tapi ketika ditanya bisa nak doain ibu? Nggak bisa. Doain ayah? Nggak tahu, nggak hafal ya Allah. Nanti masalah metik, IPA, nanti juga dia nemu Pak. Nanti dia nemu. Apalagi kalau nanti zaman sekarang Allah titipi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, anak-anak yang memang bisa Allah titipi hafalan Quran. Ya udah. Nanti nyusul aja Pak yang kayak gitu tuh. Tapi pastikan anak kita hari ini bisa mendoakan, bisa mohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, udah bahagia betul sudah itu. Baik. Enggak cukup sampai alam kubur, Pak. Di akhirat ada orang tua yang masuk ke dalam surga dengan surga yang kedudukannya itu baik. Surganya bagus. Apa kata orang ini? Annali hadhihi ya Rabb, apakah ini benar buat saya? Betul, masuk. Enggak ya Allah sebentar. Amal saya sedikit, dosa saya banyak, ini surganya model kayak gini bagusnya. Betul buat saya, betul. Kata Allah masuk, ya Allah sebentar. Ini terakhir saya tanya. Kalau memang surga ini benar buat saya, di atas tumpukan dosa saya yang banyak, kebaikan saya biasa-biasa aja, ini lantaran apa? Allah memberikan jawaban istighfari waladikalaka, ini lantaran istighfar anakmu untukmu. Ya Allah Pak, istighfar anak bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga. Nah pertanyaan saya, surganya hari ini sudah dimasukin orang belum? Hari ini surga sudah ada orangnya belum? Hah? Belum. Makanya kalau pas mendoakan orang yang meninggal, jangan kelajuan. Mudah-mudahan Allah masukkan surga sebentar dulu. Kiamatnya aja belum. Ya kiamatnya aja belum. Doain orang buat orang yang meninggal tuh Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu dan seterusnya ya. Boleh tuh disambungin. Jangan kelajuan ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Belum Pak, belum. Ya, kalaupun kita mau mendoakan ya Allah mudah-mudahan nanti dia akan engkau masukkan ke dalam surga. Baru pas itu. Ya karena memang belum Pak. Berarti ketika Nabi bercerita tentang orang ini, orangnya akan datang. Belum. Jadi Nabi bercerita tentang masa depan. Maka para ulama menyimpulkan bahwa kita punya kesempatan untuk menjadi orang tua tadi Pak. Dan kita mudah-mudahan yang hadir hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang sedang diceritakan oleh Nabi, yang sampai kaget dia masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan kedudukan yang tinggi lantaran istighfar dari seorang anak, mudah-mudahan itu kita ya Mas sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Keren Pak. Jadi istighfar itu bukan hanya sebatas memperbaiki kesalahan kita di masa lalu, tapi dia bisa memperindah masa depan seseorang. Nih, ada orang yang mati husnul khotimah. Orang meninggal dalam keadaan baik misalnya. Orang yang bisa husnul khotimah itu karena banyak salah atau banyak pahala Pak? Ayo jawab. Orang yang meninggal husnul khotimah itu karena banyak dosa atau banyak pahala? Banyak pahala. Pahala kapan? Pahala masa depan atau pahala masa lalu? Masa lalu. Termasuk orang yang mati dalam keadaan yang buruk itu karena apa? Dosa. Dosa kapan? Masa lalu Pak. Jadi baik dan buruk yang kita di masa depan itu tergantung dari apa? Sangkutan kita di masa lalu. Semakin baik masa lalu kita, biasanya akan baik juga masa depannya. Tapi semakin buruk masa lalunya dan dia tidak sempat memperbaiki keburukannya, buruk juga masa depannya. Allah itu adil ya Mas sekalian. Gak apa-apa buruk aja nanti di akhir di husnul khotimah ini. Allah juga melihat ya kan kesungguhan seseorang. Lain kalau misalnya kita bercerita tentang orang yang dulunya buruk dan dia kemudian penghujung aja itu dia taubat, ya lain ceritanya. Ya. Jadi pahami ya. Jadi istighfar itu kenapa kita harus melazimkan istighfar? Karena dia bisa memperbaiki masa lalu. Terus ngapain capek-capek memperbaiki masa lalu? Supaya Allah berkenan untuk memperindah masa depan kita. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Maka yang kedua jawabannya adalah istighfar itu adalah wujud syukurnya kita kepada Allah. Wujud apa? Syukur. Saya yakin ibu-ibu di sini konotasi atau misalnya mengarahkan alhamdulillah itu untuk sesuatu yang memang kita mendapatkannya dengan bahagia. Ya kan, Bapak juga sama nih. Bapak dapat rezeki, nggak mungkin bilang astagfirullah ya. Contoh ibu dapat tumpeng dari tetangganya. Ibu bilang apa Bu? Kalau dapat tumpeng dari tetangga bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Gak ada orang dapat tumpeng dari tetangganya. Astagfirullahaladzim. Gak ada. Kecuali memang dapat ujungnya aja Pak ya. Tahu ujungnya ya, ujung tumpeng. Padahal gak ada sambalnya, gak ada lauknya. Ujungnya aja betul. Ya kita patut lah kita bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Kayak gak niat betul gitu. Jadi jamaah sekalian. Biasanya kalimat alhamdulillah gitu ya, itu biasanya konotasinya untuk hal-hal yang membahagiakan. Betul Pak. Lalu istighfar itu apa hubungannya dengan syukur? Kan tadi kan istighfar itu saya sampaikan wujud syukur kita kepada Allah. Nih, Bapak kalau dapetin kebaikan-kebaikan dunia, istri positif, hamil, alhamdulillah. Anak naik kelas, alhamdulillah. Anak lulus di perguruan tinggi, alhamdulillah. Bapak naik gaji, alhamdulillah. Ibu misalnya secara umur ada penambahan gitu kan dan masih sehat, alhamdulillah. Itu kebaikan-kebaikan dunia kita bilang alhamdulillah. Tapi istighfar ini lain ya. Wujud syukur kita kepada Allah atas apa? Atas aib, keburukan dan dosa yang sampai hari ini masih Allah sembunyikan. Kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak istighfar atas apa? Atas dosa, aib, keburukan yang sampai hari ini Allah masih berkenan untuk menutupinya. Kalau kita mau jujur ya mas kalian, kita hari ini nih dimuliakan orang, kemana-mana disapa sama orang, dikasih kedudukan sebagai ketua masjid, sebagai ketua RT, sebagai ketua ibu-ibu PKK gitu ya. Jadi Bu RT dan sebagainya. Itu bukan lantaran kita beneran mulia Pak, bukan. Tapi karena apa? Karena Allah masih berkenan untuk menutupi aib-aib yang ada pada diri kita. Sekiranya Allah nampakkan aib yang ada pada diri kita, siapa yang akan mau jadi bestinya kita?
Siapa yang mau menghormati kita, memberikan kedudukan yang baik di tengah-tengah masyarakat? Gak ada. Termasuk orang yang sedang berbicara ini, jamaah sekalian. Sekiranya jamaah tahu aib yang ada pada orang yang sedang berbicara ini, saya yakin gak denger ini. Besok siapa yang ceramah? Ustaz Dery, salah kayak gitu didengerin. Gitu. Tapi jamaah sekalian, dari tadi saya lihat Masya Allah ya. Ada yang sambil menggaruk bagian yang tidak gatal. Ya. Namanya juga subuh pengajian ya. Masih belum komplit katanya, masih belum lengkap nih. Coba. Kenapa jamaah sekalian masih mau dengerin apa yang saya sampaikan? Karena jamaah nggak tahu aib orang yang ada pada diri yang sedang berbicara ini. Jadi saya duduk di atas kursi bukan lantaran saya mulia, bukan. Tapi karena Allah masih terlalu baik untuk menyembunyikan aib orang yang sedang berbicara ini, jamaah sekalian. Jadi kita ini kalau mau jujur, banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi kenapa hari ini orang masih hormat sama kita, kemana-mana, Pak sehat Pak, bisa Pak, dikasih kedudukan yang baik. Bukan lantaran mulia, makanya gak usah terlalu pujukan. Ya. Wajar lah Ustaz, saya punya kedudukan memang mulia. Bukan, karena Allah terlalu baik untuk menyembunyikan aib-aib kita. Maka saya tuliskan dalam buku pertama saya itu, bukan istighfar biasa nih, saya bocorkan di sini nih, jadi gak usah beli bukunya gak apa-apa. Dalam buku bukan istighfar biasa saya tuliskan satu quotes. Apa itu? Saat kita melewati tumpukan sampah yang digerubungi oleh lalat, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah tidak menghadirkan aroma apapun terhadap keburukan dan dosa-dosa kita. Bapak kalau buang sampah, kalau cuma pas lewat buang sampah kemudian lewat lalu gitu aja, rugi Pak hitungannya, rugi. Kalau buang sampah siapa aja bisa, anak-anak juga bisa buang sampah. Tapi kalau kita nggak bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Allah nampakkan di depan mata, ini rugi betul. Loh Ustaz segitunya Nabi juga gitu. Nabi lewat nih di satu tempat yang memang terkenal kotornya dan ternyata ditemukan bangkai kambing. Apa kata Nabi? Adakah di antara kalian yang mau nih daging ini? Kata Nabi, bangkai kambing. Kata sahabat, mana ada yang mau wahai Rasul yang seperti itu? Dikasih aja nggak mau. Apa kata Nabi? Dunia itu lebih buruk daripada ini, kata Nabi. Gitu. Jadi bisa mengambil pelajaran gitu jamaah sekalian. Ya bisa mengambil pelajaran. Coba lihat. Sampah itu. Saat kita lewat di tempat sampah, terus kita buang sampah, banyak gak lalatnya, Pak? Banyak. Kalau kita mau jujur, banyakkan tumpukan sampah yang kita lihat atau banyakkan tumpukan dosa kita? Dosa kita. Tapi ada nggak lalat itu senang sama kita? Nempel 20 gitu, ada nggak? Nggak ada. Ya Allah. Jadi saat buang sampah itu bukan cuma buang lewat gitu aja. Buang istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terima kasih. Engkau sampai hari ini masih berkenan menutupi aib dan juga keburukan-keburukan hamba. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau tidak menghadirkan aroma apapun terhadap keburukan dan dosa-dosa hamba. Gitu. Jadi istighfar itu wujud syukur kita kepada Allah jemaah sekalian. Maka banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Baik. Yang ketiga, ini sampai jam 9 ya. 10 ya, Masya Allah. Luar biasa ya, tablik akbar memang di sini. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, bentar lagi insya Allah. Sudah ada kambing guling soalnya di luar ya. Di luar sana Pak, nggak tahu pokoknya cari aja nanti di sini. Di luar nanti ada, di luar. Yang ketiga, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Istighfar itu jemaah sekalian bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Nah di sini seru nih Pak, seru. Kalau nggak habis nanti kita lanjutin bulan depan ya. Yang ketiga, istighfar itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Nih. Imam Hasan Al-Basri, ada yang sering dengar satu ulama ini? Sering ya, kalau pas baca buku atau ustadz bercerita, ustadz menyampaikan Imam Hasan Al-Basri. Ini keren banget kalau Bapak kalau punya anak. Kalau boleh saya saran, selain diletakkan di depannya nama Muhammad ya, nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di belakangnya boleh Muhammad Imam Hasan Al-Basri misalnya. Itu keren banget. Siapa beliau? Beliau itu adalah seorang ulama yang lahirnya 10 tahun setelah baginda Nabi SAW meninggal. Jadi 10 tahun Nabi meninggal, nah beliau lahir. Jadi beliau itu besar dan tumbuh di kalangan siapa? Para sahabat. Makanya kita mengenal Imam Hasan Al-Basri itu ulama dari kalangan tabi'in. Paham ya?
Jadi yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, itu namanya sahabat. Tapi Nabinya meninggal, hanya bertemu dengan para sahabat, namanya tabi'in. Nah, Imam Hasan Al-Basri hidup di zaman itu. Dekat banget Pak sama Nabi, jaraknya cuma Nabi duluan aja meninggal. Nabi 10 tahun meninggal, beliau baru lahir. Imam Hasan Al-Basri adalah ulama besar kala itu. Didatangi oleh orang-orang yang selesai kajian di masa kita ini, setelah selesai taklim, orang-orang datang sesuai dengan kelompoknya, datang, wahai imam, kami ini semua, ada sebagian dari kami ini peternak, sebagian kami ini petani. Ini kalau kita ngomongin petani di Arab Pak, beda dengan petani-petani biasa gitu, bukan. Memang betulan memang bidangnya gitu, memang bidangnya. Memang dia hidup dari situ gitu. Apa kata mereka? Wahai imam, kami ini sebagian itu peternak dan sebagian kami itu petani. Tapi wahai imam, bagaimana kami bisa menghidupi? Bagaimana kami bisa menanam kalau ternyata air itu nggak ada, airnya nggak ada Pak, kering. Dan wahai imam, bagaimana kami bisa memberikan minum ternak-ternak kami sedangkan hujan sudah lama tidak turun? Apa nasihat engkau buat kami wahai imam? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Namanya ulama Pak, ditanya, dikasih jawaban kita udah pulang Pak, pulang udah, nggak pakai nanya, nggak pakai tahajud, duha, nggak ditambah sedekah kan? Nggak ada Pak. Gitu aja pulang sudah, pulang. Yang kedua, wahai imam, ini kelompok kedua datang lagi nih, kan sesuai dengan kelompoknya. Wahai imam, kami ini peniaga ulung, kami ini pebisnis, tapi kami ini sedang bangkrut berjamaah. Ini ngebestin kayak gini Pak, untung bareng-bareng, rugi juga bareng-bareng. Jadi kelompok kedua ini adalah para saudagar, para peniaga ulung. Wahai imam, kami bangkrut. Apa nasihat engkau buat kami? Imam Hasan Al-Basri menjawab, banyakin istighfar. Udah Pak, pulang. Bukan berarti nggak sholat, pulang dari situ nggak sholat. Bapak kenapa nggak pernah nongol di masjid? Saya cukup dengan istighfar. Wih, ngeri sekali. Kalau kita tanya kok bisa cuma istighfar, nggak usah ditanya. Kamu belum sampai makomnya. Wih, ngeri sekali nih. Ya kalau ada orang ikut aliran-aliran yang model kayak gitu, udah bisa dipastikan menyimpang ya, menyimpang. Baik. Emang Nabi aja sholat sampai meninggal. Ini ada orang nggak sholat, ditanya kenapa nggak sholat? Nggak usah ditanya. Kamu belum sampai makomnya. Makom mana? Ya. Jamaah sekalian, ini pulang sudah nih yang kedua nih. Nah, yang terakhir datang. Siapa yang terakhir? Pak Sutri. Atau Pak Sutri? Suaminya Bu Sutri. Ya, Pak Sutri, pasangan suami istri ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam, kami ini nikah udah lama betul. Udah lama. Kami ini bukan gak ridho dengan ketentuan Allah. Kami bahagia, kami senang, kami tetap dalam ketaatan gitu. Tapi wahai imam, alangkah bahagianya ya sekiranya kami ini Allah titipi apa? Keturunan yang bisa menjadi penyejuk mata dan penenteram batin buat kami wahai imam. Apa saran kau buat kami? Apa Imam Hasan Al-Basri menjawab? Banyakin istighfar. Ya Allah Pak, semua jawabannya istighfar aja untuk kali itu. Sampai murid beliau bertanya, wahai imam, bukankah yang bertanya itu model-model orangnya? Bukankah mereka datang dengan membawa pertanyaan yang beragam, tapi kenapa jawabannya sama? Banyakin istighfar. Nah, ini menariknya di sini jamaah sekalian. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tidakkah engkau memperhatikan firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12? Ini belum menyampaikan nih Pak. Jadi bukan hanya sebatas Allah itu Imam Hasan Al-Basri terlalu sufi gitu kan. Karena ada sebagian orang agak mulai alergi gitu kan dengan kata-kata sufi gitu. Itu Imam Hasan Al-Basri terlalu inilah bertarekat. Bukan itu. Memang ada dasarnya. Imam Hasan Al-Basri ketika menjawab banyakin istighfar, banyakin istighfar, banyakin istighfar. Memang ada dasarnya. Dasarnya apa? Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ini adalah dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Telah kukatakan ya Allah kepada kaumku itu. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh? Kenal Nabi Nuh? Kenal ya, dari kecil juga udah ceritain Nabi Nuh. Mujizatnya apa? Buat perahu yang besar,
Kemudian kaumnya ditenggelamkan dan Nabi Nuh dan juga beserta kaumnya yang cuma belasan itu diselamatkan. Hafal betul kita nih kisah ini. Kita kenal Nabi Nuh, kenal. Kaumnya kenal. Nabi Nuh itu terkenal punya kaum yang pala batu, Pak. Tahu pala batu? Halo? Tahu pala batu? Jadi kalau kepalanya terbentur aspal, aspalnya lecet, palanya utuh. Kepala batu, Pak. Paham ya? Keras kepala, sulit dinasehatin. Ini Nabi Nuh bilang ke kaumnya, kaumku, istighfar kalian kepada Allah. Coba apa jawabannya kaumnya Nabi Nuh itu? Nuh, kami ini banyak dosanya. Kalau kami tobat apa ya diterima? Coba bayangin, udah tahu banyak dosa, disuruh tobat masih nanya. Apa kata Allah? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia, Allah itu maha pengampun. Kalau kita baca di Quran terjemah. Padahal kalau kita buka tafsir itu jamaah sekalian. Ghaffara itu berbeda dengan ghafur. Kita kan sering dengar ghafurur rahim gitu ya. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ghafur dengan ghafar itu. Ghafur tuh yang maha pengampun yang kita kenal nih. Yang secara umum kita kenal. Tapi Ghaffar itu artinya apa? Yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Saya ulangi ya. Apa itu Ghaffar? Yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Jadi kalau ada orang nih hari ini maksiat, malamnya tobat, besoknya maksiat lagi, malamnya tobat lagi, itu nggak ada istilah Allah tuh bosan untuk memaafkan. Tetap dimaafin selama nyawa itu masih ada di mana? Di jasad dia. Dimaafin ya mas kalian. Gak ada istilah, kamu kemarin maksiat sekarang tobat lagi. Gak ada Pak, diterima. Ada hadis yang ada. Kata Nabi SAW ketika sahabat 3 kali nanya, wahai Rasul, sekiranya ada orang ini melakukan maksiat dengan dosa besar dan dia tobat lagi. Udah kali ketiga. Kata Nabi apa? Iya, tetap diampuni. Sampai ditanya, sampai kapan wahai Rasul Allah akan mengampuni? Allah akan tetap mengampuni seorang hamba. Sampai si hamba merasa bosan untuk mohon ampun. Ya Allah. Segitunya Pak, itu namanya Ghaffar, yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Baik. Udah nih dikasih tahu. Apa kata kaumnya Nabi Nuh? Nuh, kalau kami taubat nih, ini kalau aja dulu kalau ya, kalau kami taubat terus diterima taubatnya, apa yang akan Allah berikan pada kami? Allahu Rabbi. Kita dapat ampunan aja udah syukur betul gitu kan. Ini masih nanya apa nanya? Kalau kami bertobat dan diampuni, apa yang akan Allah berikan kepada kami? Nah, dijawab juga sama Allah. Apa kata Allah? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudarat. Keren. Diturunkan apa? Hujan yang tidak menimbulkan mudarat. Hujannya lebat tapi penuh manfaat, Pak. Nah, ini jawaban buat siapa? Buat para petani dan juga peternak. Clear sudah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan lipat gandakan harta kalian. Nah, ini jawaban bagi siapa? Pengusaha yang bangkrut tuh, Pak. Kalau kita hari ini seret betul rezekinya, banyak istighfar sudah itu. Wa banin artinya apa? Dan diberikan kepada kalian anak keturunan. Nah, ini juga sama buat Pak Sutri yang mungkin hari ini belum Allah titipi keturunan. Jangan berkecil hati, banyakin apa? Istighfar. Itu kan tadi yang nanya 3 apa ya? Ternyata Allah ngasih 5 bukan cuma 3. Di ayat selanjutnya Allah menyampaikan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah memberikan kepada kalian sawah ladang yang subur yang dialiri di tengahnya sungai-sungai. Ya Allah, Pak, Bu, 5 kebaikan ini muaranya satu aja. Apa itu? Istighfar. Dikasih apa tadi yang pertama? Hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudarat, dilipat gandakan harta, dikasih anak keturunan, dikasih sawah ladang, dialiri di tengahnya sungai. Muaranya satu aja Pak, istighfar. Jadi kalau hari ini kita ngerasa udah seret betul rezeki kita ngerasa urusan kita mentok betul, nggak usah banyak gaya sudah, ambil aja wudhu, sholat taubat 2 rakaat, habis itu banyakin apa? Istighfar. Karena boleh jadi doa kita belum dikabulkan. Urusan kita nggak kelar-kelar, itu lantaran apa? Lantaran banyak salah, banyak dosa. Sebagai penutup, lalu bagaimana istighfarnya? Tadi Ustaz sampaikan di awal,
Astagfirullahaladzim itu kan bukan istighfar. Lalu itu apa? Nih saya jawab ya. Yang kita baca hari-hari astagfirullah atau astagfirullahaladzim itu bukan istighfar, tapi itu namanya apa? Lafaz istighfar. Apa namanya? Lafaz istighfar. Emang beda-beda Pak, sama seperti niat dengan lafaz niat. Beda nggak? Beda. Lafaz niat di mana? Di lisan. Niatnya di mana? Di hati. Bapak boleh sholat subuh. Lafaz niatnya usolli fardul maghribi. Karena memang Bapak setengah-setengah sadar gitu sholatnya. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ketika mengangkat tangan Allah dalam hati niatnya sholat subuh. Sah nggak? Sah. Sah. Karena lafaz dengan niat itu beda. Lafaz itu di lisan. Sedangkan niatnya di dalam hati. Nah istighfar yang kita baca itu baru sebatas di lafaz, di lisan. Sedangkan istighfar itu artinya apa? Permohonan ampun. Istighfar itu artinya apa? Permohonan ampun. Jadi salah dong Ustaz selama ini. Enggak salah. Setiap kalimat yang baik itu bernilai sedekah, bernilai kebaikan. Tapi baru sampai di lafaz, belum sampai di hati. Jadi istighfar itu jemaah sekalian bukan hanya sebatas astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita hanya mengandalkan istighfar model kayak tadi, itu gambarannya kayak gini. Nih ibu-ibu misalnya nih. Ibu punya tetangga 5 tahun gak teguran Bu. 5 tahun, perang dingin. Dia ke kanan, ibu ke kiri. Dia ke selatan, ibu ke utara. Oh gak pernah ketemu, gak mau memang ketemu gitu ya. 5 tahun Pak. Bu gak teguran. Nah karena menjelang Ramadan dia datang ke rumah. Cie gitu ya. Kita bilang kalah perang gitu kan. Kalah perang dingin maksudnya. Pasti mau minta maaf. Betul Pak, dia minta maaf ke kita. Ya Bu ya, ibu punya tetangga udah 5 tahunan gak teguran, datang ke rumah ibu minta maaf. Tapi minta maafnya modelnya kayak gini. Bu maafin saya Bu ya, kalau maafin, kalau nggak juga ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Ibu maafin, kalau nggak ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Kayak gitu Pak, ya Allah itu minta maaf tapi gak niat. Pulang aja Bu, gak bakal ku maafin sampai ku mati gitu ya. Atau yang kedua modelnya, dia minta maaf, betulan minta maaf Pak. Tapi kayak gini modelnya, Bu, saya minta maaf Bu ya, tapi benar loh Bu, yang salah bukan saya, tapi ibu. Ini coba. Oh pulang aja sudah pulang. Jadi yang pertama minta maaf tapi nggak niat, yang kedua minta maaf tapi nggak ngaku. Nah kita istighfar juga sama Pak. Kita mulutnya istighfar mah istighfar, tapi sambil mukulin anak. Ada? Ada nggak di sini? Nggak ada orang lain pengajian, anaknya nggak dibawa, ya. Istighfar nih ada orang istighfar sambil mukulin anak, ada nggak? Ada. Astagfirullahaladzim kamu astagfirullahaladzim. Padahal kalau dia tahu istighfar tuh orang lagi mohon ampun, kebayang nggak nih? Kalau dia paham, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah, gitu. Kebayang nggak? Nggak mungkin. Jadi ternyata selama ini baru sebatas di lisan. Walaupun itu tetap baik ya mas kalian. Udah baik, sudah dapat pahala gitu. Tapi kita pengen bukan istighfar nih, bukan istighfar biasa. Kita pengen istighfarnya kita itu bisa menurunkan kemarahan kita. Bisa menghapuskan keburukan kita di masa lalu. Bisa memperindah masa depan. Bisa membuka banyak pintu kebaikan. Bisa menutup aib kita. Nah istighfarnya seperti apa? Seperti ini gambarannya. Astagfirullahaladzim. Pakai lisan udah cakep. Nah ikutin pakai hati ya Allah. Saya sadari saya banyak salah, banyak dosa. Maka ya Allah maafkan dan ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kebaikan saya sedikit, dosa saya banyak. Maka ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah sudah sedikit kebaikan saya, masih juga bercampur dengan apa? Dengan ria, dengan ujub, takabur. Ya. Kayak gitu Pak. Jadi istighfarnya dengan lisan tapi dibarengi dengan hati, itu namanya istighfar. Jadi pahami ya. Makanya Nabi setelah sholat itu istighfarnya berapa kali? 3 kali Pak. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Istighfar 3 aja gitu. 3 aja. Tapi istighfarnya berkualitas. Ini sudah mah cepat. Ya Allah. Bukan berarti kita, Ustaz itu kan ada, ya biarin aja. Istighfarnya berpahala. Cuman tadi belum sampai kepada makna istighfar. Nah, kita pengen istighfar kita hari ini jemaah sekalian kita rubah. Nah istighfar yang bisa menurunkan temperamennya kita. Pas lagi marah istighfarnya kayak tadi.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeselin banget ini anak, ya Allah. Pasti ini karena dosa-dosa saya. Ya Allah, ampuni dosa saya. Reda Pak kemarahan kita. Coba kita kan istighfar kan tergantung keadaan, Pak ya. Bahkan istighfar itu jadi kayak ya lalapan aja gitu ya. Dan dia tidak membuat kita terhalang dari dosa. Coba pas lagi gibah. Wih sih istighfar semua itu Pak. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya kayak gitu? Cih. Astagfirullahaladzim, gak nyangka ya. Coba. Lagi ngomongin orang tuh Pak, tapi istighfar. Kami gibahnya gibah syar'i. Ini gibah syar'i dari mana ya? Namanya gibah-gibah. Kami ini memulaikannya dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Wih, ngerinya. Dan kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Itu pengajian, bukan majelis gibah ya. Jadi jamaah sekalian, kita rubahnya. Kita rubah istighfarnya, kita baiki. Kalau yang kemarin udah baik, Pak, pakai lisan itu udah baik. Cuman kita baikin hari ini dibarengi dengan hati. Dan sebagai penutup, ini penutup asli ya jamaah sekalian. Kalau sudah dihidangkan, Bapak nggak tersiksa Pak. Ini makanan depan saya semua dulu itu. Dari tadi saya ngeliatin aja udah teh udah siap, Pak ya. Kue udah siap. Ini nggak konsen juga sebenarnya. Tadi ibu-ibu sudah nyediain kayak gini nih ya. Bapak gak ngeliat ya, saya ngeliat tuh di belakang tuh ya. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan bahwa istighfar itu banyak betul kebaikannya yang bisa kita ambil dari istighfar, termasuk saat kita mau berdoa, mulakan dulu dengan istighfar dan ngaku. Bukan cuma astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi Allah. Saya pengen ini, jangan, nggak ada adab namanya. Ngaku dulu kita punya salah, punya dosa. Banyakin istighfar, banyakin mohon ampun, baru kemudian minta. Kenapa? Pak, nih contohnya, nih. Ini hujan lagi deras-derasnya. Air Balikpapan lagi sulit, ya kan? PDAM digilir, misalnya kalau yang pakai PDAM. Ya Allah Pak, ini hujan lagi deras-derasnya, kita bahagia betul bawa ember ke depan rumah. Harapannya ember penuh, kita bisa mandi, kita bisa pakai buat cuci piring, buat mandi gitu kan, atau buat apalah dipakai. Udah 1 jam kita tungguin hujannya reda, kita keluar bawa ember kosong. Kita bilang apa? Hujan model apa kayak gini? Hujannya lama nggak ada isi. Apa kata anaknya? Ya apa, Bu? Apa? Itu lihat, embernya belum dibuka tutupnya. Ya Allah. Jadi tadi tuh ke depan tuh naruh air, naruh ember, tapi embernya nggak dibuka gini model ini. Nggak bisa. Buka dulu. Nah ini sama halnya dengan doa, sama. Kita doa bukan Allah nggak ngabulin. Allah mau ngabulin, masalahnya kita tutup doa kita dengan apa? Dengan dosa. Diapain dulu? Buka dulu dosanya. Akui dulu, baru minta sama Allah. Gitu, jangan-jangan ada doa yang selama ini kita panjatkan nggak kunjung Allah kabulkan karena apa? Terhalang dosa. Terhalang apa? Dosa. Maka sebelum doa banyakin apa? Istighfar. Pokoknya Bu, Pak, pulang dari sini punya pengen apa aja nih, pengen apa aja, banyakin istighfar aja sudah, nggak usah banyak gaya pokoknya. Bapak Ibu pengen punya anak yang hafal Quran, yang soleh dan soleha, sama Pak, sama. Doa kita juga sama, ya Allah pengen banget punya anak hafiz Quran, pengen juga punya adik yang hafiz Quran, sama Pak, sama. Saya ingin nasihatkan buat jamaah sekalian, Allah bukan gak dengar doa kita, Allah dengar, Allah tahu. Tapi mungkin terhalang dengan dosa-dosa kita sampai-sampai anak kita sulit ngafal. Orang yang kita doakan juga nggak hafal-hafal Quran. Kenapa? Karena mungkin doa kita terhalang dengan dosa. Itu. Jadi pahami ya? Gitu ya. Jadi sebelum kita berdoa banyakin istighfar aja dulu. Kalau udah diakui dosa-dosanya, ngikut aja tuh Pak doa kita itu. Yang penting istighfarnya kita baikin, dengan lisan kita ucapkan dan dibarengi dengan hati, dan kita yakin bahwa kita punya salah, punya banyak dosa. Nah mungkin ini yang bisa disampaikan buat jemaah sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di lain waktu kita sambung lagi. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.